Selamat pagi, Bolo. Apa kabar, Bolo? Saya pertama kali menggunakan TikTok. Wah, ini orang baru nih. Selamat datang di dunia TikTok, Pak. Saya senang sekali nih kalau ada orang baru yang masuk dalam TikTok. Hati-hati ya, TikTok itu bisa menyesatkan, bisa menjadi berkah. Begitu buka yang muncul adalah konten Anda. Luar biasa. Terima kasih Pak untuk apresiasinya. Saya penasaran dengan hukum Pareto. Berarti ini konten yang ditonton lebih dari 1.800.000 orang itu. Ya. Saya penasaran dengan hukum Pareto ini. Dan penjabaran Anda sangat menarik buat bla bla bla. Ada lanjutannya. Jangan lupa supaya sehat dan terus memperjuangkan untuk bisa menghasilkan 80% dengan pekerjaan hanya 20%. Minumnya racikan macin setiap pagi bangun tidur. Ini yang harus dilakukan. Supaya apa? Supaya kebutuhan nutrisi tubuh terpenuhi. Karena tubuh ini membutuhkan makronutrisi dan mikronutrisi. Racikan macin ini memberikan mikronutrisi. Ya, kalau yang di atas ini namanya racikan Kongkokhan, racikan Yusu, diperuntukkan untuk wanita, anak-anak yang men pertama kali, yang sakit sampai guling-guling, untuk ibu-ibu yang udah menuju ke masa menopause. Nah, ini memperbaiki fungsi hormonnya sehingga ibu-ibu tidak anxiety. Ya, ini penting banget. Nah, sarapan yang terbaik adalah tidak sarapan. Nah, sekarang jam 11. Nah, jam 11 bisa makan telur. Ya, telur. Ini telur yang saya makan. Nah, jam 1 sampai jam 7 itu waktu makan yang terbaik dari whole activity kita. Jam 1 sampai jam 7. Nah, saya biasanya makan jam 4 sore atau jam 5 atau jam 6. Kalau enggak bisa jam 4, jam 5, jam 6, saya makannya jam 7 atau jam 8 malam. Itu setiap hari seperti itu. Jadi makan satu hari sekali, ya betul. Setelah itu malam harinya nomil sampai pagi lagi. Nah, ini baru makan lagi telur jam 11. Tapi bangun tidur tetap minumannya racikan macin. Yang butuh ada di lingkaran, di sini ada bunderan, kamu klik. Nah, di sini ada showcase atau ada keranjang belanja. Kamu klik di situ, termasuk kebutuhan-kebutuhan suplemen, kamu bisa pilih di situ. Itu yang paling aman. Oke. Hukum Pareto. Hukum Pareto ini ya mau nggak mau itu yang terjadi tanpa disadari. Just gini, yang namanya hukum itu suka nggak suka, percaya nggak percaya, dia bekerja. Contoh, kamu percaya hukum gravitasi? Nggak percaya. Saya nggak percaya hukum gravitasi. Oke, nggak apa-apa. Saya nggak akan mempermasalahkan ketidakpercayaanmu. Sok, naik ke lantai 8 loncat. Saya pengen lihat ketidakpercayaan kamu bisa menyelamatkan kamu enggak untuk tidak toklek semua tulang-tulangmu. Ya, itu hukum itu. Itu namanya hukum. Enggak bisa dipungkiri, enggak bisa di penggah. Dia suka enggak suka pasti terjadi. Contoh hukum yang lain, lampu merah. Perampatan yang tidak ada lampu merahnya boleh kan lanjut jalannya, ya lanjut jalannya. Tapi ketika ada hukum yang berlaku di perapatan tersebut dan kemudian hukum itu memasang lampu merah, kira-kira kamu berani nggak nerobos ketika lampu itu menjadi merah? Berani Pak. Resikonya ada nggak? Ada. Kamu dihantam dari perempatan yang berbeda. Nah, itu hukum itu. Jadi suka nggak suka, kalau sudah menjadi hukum itu pasti sudah ada sebab akibat. Karena hukum itu ada hukum besinya. Ya, hukum alam, hukum apapun ada hukum besinya. Hukum besinya adalah sebab akibat. Tabur tuai. Yang kuat menarik yang lemah. Itu hukum besi namanya. Hukum sebab akibat itu hukum besi. Kalau orang intelektual biasanya menyebut itu sebagai hukum Newton, hukum sebab akibat. Nah, itulah hukum Pareto.
Kamu percaya boleh, enggak boleh. Kenapa banyak orang ketika menjalankan usaha, dia merasa rugi terus, rugi terus, rugi terus. Dan kemudian ganti usaha. Rugi lagi, rugi lagi, rugi lagi, ganti usaha. Nah, kalau kamu menjalankan hal ini selama hidupmu untuk membuka usaha, kamu akan bangkrut selama-lamanya. Dan kamu tidak akan bisa melihat kesuksesan selama-lamanya. Itulah sebabnya sampai mati, kamu belum punya usaha apapun. Sampai innalillahi, kamu belum memiliki usaha apapun. Karena apa? Karena kamu belum menyelesaikan hukum Paretonya, kamu udah ganti. Yang betul adalah kamu fokus kepada satu usaha. Apa yang kamu mau usaha? Contoh kayak saya, usaha event organizer. Ketika saya menjalankan usaha event organizer, saya memulainya dari tahun 2007, 2008, 2007. Itu usaha event organizer saya mulai. Tapi belajarnya saya dari tahun 2003. Ingat kata-kata saya ya. Saya memulai usaha, menarik bendera saya itu tahun 2000, anggaplah 2008 lah. Itu saya menarik bendera saya. Tapi belajarnya saya, entah itu magang, entah itu dibayar, entah itu ngikut, itu dari tahun 2003. 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 6 tahun saya belajar, ya, 6 tahun saya belajar, saya tidak dapat bayaran. Kadang-kadang saya yang bayar karena ikut trainingnya. Saya melihat, saya mempelajari. Masuk ke 80% bukan? Itu tidak ada hasil apapun. Ya, tapi sama event organizer yang saya lakukan 6 tahun itu. Tahun 2008 saya melakukan pekerjaan saya, mempromosikan, menawarkan dengan apa yang saya tahu. Belum ada bukti. Saya dari belajar, pengetahuan, dari terus kemudian ke praktek, menawarkan. 2007, 2008, 2009 saya tidak punya klien, tapi kos jalan terus. Bensin, makan, ongkos. Terus, itu sebabnya saya sampai kehabisan ongkos pernah jual kursi di Lembang. Saya kehabisan ongkos, saya pernah jalan kaki dari stasiun Cimahi ke Cipageran. Saya pernah jalan kaki dari Cimahi, Cipageran, sampai ke Lewi Panjang. Karena apa? Tuntutan meeting yang saya lakukan. Itu belum ada hasil, 80% tuh. Ya, makanya perjuangan 80% itu tidak main-main. Karena ditopap dengan kekuatan, keinginan, kemauan, potensi yang kamu punya. Nah, kalau kamu buka warung sama tuh. Ketika kamu siapkan tokonya, kamu siapkan perlengkapannya, kamu siapkan perabotannya, kamu siapkan warungnya, kamu siapkan yang dijual, nggak laku. Sehari nggak laku, 2 hari nggak laku, 3 hari nggak laku. Boro-boro sampai 8 tahun seperti yang saya kerjakan. Ya. Seminggu nggak laku, sebulan nggak laku. Kamu bilang, ini bukan wilayah saya. Saya nggak gares. Kata orang-orang peramal, kamu nggak cocok kerja di air. Kamu nggak cocok kerja di udara. Kamu nggak cocok kerja di tanah. Nggak ada itu, Jess. Itu takhayul nenek moyang itu. Itu yang kamu percaya-percaya tuh. Makanya IQ-mu 78 tuh. Ya. Nah, 2008 itu saya terus mengerjakan sampai 2009, sampai 2010. Disitulah saya ketekunan, kekuatan potensi yang saya keluarkan, ya, intensitas kerja yang tinggi, terus kemudian terus-menerus dilakukan, keinginan, kemauan yang kuat. Makanya saya mengabaikan IQ, EQ, SQ, saya buang jauh-jauh itu. Nggak guna itu. Malah dipakai BUMN di akhlak. Yang betul adalah bagaimana kamu memunculkan kemauanmu yang kuat, will quotient, dan potensi dalam dirimu, potential quotient. Itu yang kamu harus gas. Nah, sampai suatu ketika saya ditelepon sama salah satu manajer atau direktur dari Indovision yang ada di Jalan Perjuangan tuh. Pak, bisa meeting enggak? Banjir pula, naik motor pula. Waduh, itu basah kuyup, kebanjiran. Masuk ke kantornya aja saya jalan kaki. Sepatu saya cekuk. Itu event pertama kali yang saya dapatkan di tahun 2000 berapa itu? 9 atau 2010, setelah sekian tahun usaha. Gagal pula. Bisnya enggak datang pula yang untuk ngangkut peserta untuk event outbound itu. Aduh, habis sudah. Nah, itu cerita saya, Jess. Nanti tanggal 42 ya.
part 2 kamu dengerin lagi.